Ini adalah kisah yang diceritakan kakek aku. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria yang menikahi ular raksasa. Nama dan tempat sudah kami samarkan. Yang jelas kejadian ini terjadi di salah satu daerah Jawa Barat di masa lalu. Begini kisah lengkapnya. Pada suatu hari, di sebuah desa bernama Sukalestari, banyak makhluk dan manusia hidup berdampingan. Di desa ini tinggal seorang gadis bernama Dewi. Dewi sangat cantik, dengan sifat yang tenang dan lembut. Penduduk desa mengagumi kecantikan dan kebaikan hatinya. Para pemuda di desa sering mencoba memenangkan hatinya, berkata, "Dewi, kamu begitu menawan. Maukah kamu menikah denganku?" Namun, Dewi tidak tertarik. Ia selalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tapi aku belum siap." Setiap hari, Dewi pergi ke pasar untuk menjual dagangannya. Ia memiliki buah dan sayuran terbaik, dan semua orang suka membeli darinya. Tetapi, tidak ada yang tahu di mana Dewi tinggal. Ia selalu datang ke pasar pagi-pagi sekali dan pergi sebelum senja, menjaga tempat tinggalnya sebagai rahasia. Para penduduk desa sering berbisik, "Di mana Dewi tinggal? Kemana dia pergi?" Namun, Dewi tetap menjaga misterinya. Ia bahagia menjadi orang yang baik dan membantu, tetapi jarang berbagi tentang dirinya. Dan begitulah, Dewi hidup tenang di desa itu, dikagumi semua orang namun tetap menyimpan kehidupannya sendiri. Para penduduk desa terus bertanya-tanya tentang gadis cantik yang datang dan pergi seperti angin. Suatu hari yang cerah, seorang pemuda tampan bernama Ardi datang ke pasar di desa Sukalestari. Ia mencari buah dan sayuran segar, dan ketika melihat Dewi, ia terpesona. "Wow," pikirnya, "dia gadis tercantik yang pernah aku lihat." Ardi tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Ia mendekat dan berkata, "Halo, namaku Ardi. Siapa namamu?" Dewi tersenyum lembut dan menjawab, "Aku Dewi. Ada yang bisa kubantu hari ini?" Ardi sangat senang bisa berbicara dengannya. Ia membeli beberapa buah dan tetap tinggal untuk mengobrol. Mereka berbicara tentang cuaca, desa, dan pasar. Ardi terpesona oleh suara lembut Dewi dan senyum baiknya. Ia mulai datang ke pasar setiap hari hanya untuk melihatnya. Mereka menjadi teman, dan Ardi merasa dirinya mulai jatuh cinta. Suatu sore, saat pasar mulai tutup, Ardi menyadari bahwa hari sudah larut. Ia melihat Dewi membereskan dagangannya dan menawarkan, "Biar aku antar kamu pulang. Tidak aman berjalan sendirian di kegelapan." Dewi ragu-ragu, tapi Ardi bersikeras. Akhirnya, Dewi setuju, dan mereka mulai berjalan. Saat mereka berjalan, langit semakin gelap, dan udara semakin dingin. Tiba-tiba, Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah tangan dingin menyentuh punggungnya. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang, dan ia merasa takut. Ia melihat ke arah Dewi, yang tampak tenang berjalan di depan. Ardi tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Ia berhenti dan berkata, "Dewi, sepertinya aku harus kembali. Sudah terlalu gelap." Dewi menoleh padanya dan dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa, Ardi. Kamu bisa kembali jika kamu merasa takut." Ia tersenyum lembut. Dengan mata penuh ketakutan, Ardi mengangguk dan bergegas kembali ke desa. Ia berlari dan berlari hingga sampai ke rumahnya. Sejak hari itu, Ardi tidak pernah kembali ke pasar untuk melihat Dewi lagi. Ia terlalu takut dengan tangan dingin dan malam yang gelap itu. Dewi merindukannya tetapi tetap menjalani kehidupannya yang tenang di desa. Penduduk desa bertanya-tanya mengapa Ardi tiba-tiba berhenti mengunjungi pasar, tetapi tidak ada yang tahu rahasia malam itu. Dewi memiliki sebuah rahasia. Ia bukanlah gadis biasa dari desa. Ia sebenarnya berasal dari hutan angker yang terletak jauh di balik desa. Di dalam hutan, Dewi tinggal bersama keluarganya yang bukan manusia. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, tetapi Dewi adalah satu-satunya yang bisa selalu terlihat seperti manusia. Keluarganya sangat menyayanginya tetapi tidak ingin ia dekat dengan manusia. Orang tuanya selalu mengingatkan, "Dewi, kamu tidak boleh menikah dengan manusia. Dunia kita dan dunia mereka terlalu berbeda." Mereka sangat melindunginya. Ketika Ardi mulai mengunjungi Dewi, orang tuanya menjadi khawatir. Mereka tidak ingin Dewi jatuh cinta padanya. Jadi mereka memutuskan untuk menakut-nakuti Ardi.
Tangan dingin yang dirasakan Ardi di punggungnya adalah perbuatan keluarganya. Sebuah trik untuk menjauhkannya dari Dewi. Dewi merasa sedih. Ia menyukai Ardi dan ingin memiliki teman di desa. Ia tidak ingin hidup di bawah aturan keluarganya lagi. Dewi ingin bebas untuk menentukan pilihannya sendiri dan hidup di antara manusia. Maka, Dewi mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya di hutan dan tinggal di desa Sukalestari. Suatu hari, ia pergi jauh ke dalam hutan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Ia berkata, "Aku mencintai kalian, tetapi aku ingin menjalani hidupku sendiri. Aku ingin bebas menentukan pilihan hidupku." Orang tuanya sedih namun memahami keinginannya. Mereka memperingatkannya untuk terakhir kali. "Berhati-hatilah, Dewi, dunia luar bisa keras." Dengan hati yang berat, Dewi meninggalkan hutan dan pindah ke desa untuk selamanya. Ia berharap menemukan kebahagiaan dan mungkin cinta di antara manusia. Ia terus menjual dagangannya di pasar, menjaga masa lalunya tetap sebagai rahasia. Penduduk desa hanya mengenalnya sebagai gadis cantik dan baik hati dari pasar, tanpa mengetahui dari mana sebenarnya dia berasal. Setelah meninggalkan keluarganya di hutan, Dewi merasakan campuran kebebasan dan ketakutan. Ia ingin menjalani hidupnya sendiri, namun tahu itu tidak akan mudah. Agar ia tidak tertarik kembali ke dunia keluarganya, Dewi memutuskan untuk mengunjungi altar Prabu Siliwangi, sosok roh kuat yang dikenal membantu mereka yang mencari jalan hidup baru. Dewi berjalan ke altar dan berlutut di hadapan altar Prabu Siliwangi. Ia berbicara dengan suara lembut namun tegas, "Prabu Siliwangi yang agung, aku ingin memutuskan semua ikatan dengan keluargaku. Aku ingin hidup bebas di desa Sukalestari, jauh dari kendali mereka." Roh Prabu Siliwangi muncul dengan cahaya lembut dan mendengarkan permintaan Dewi. Sang roh mengangguk dan berkata, "Aku memahami keinginanmu, Dewi. Aku akan memberimu kebebasan yang kamu cari. Tetapi ketahuilah ini, keluargamu mungkin akan mencoba mengutukmu untuk membawamu kembali." Dewi, dengan hati yang berani, mengangguk. "Aku mengerti. Aku tetap ingin melakukannya," katanya. Roh Prabu Siliwangi mengangkat tangan dan mengabulkan permintaan Dewi dengan lambaian lembut. Ikatan antara Dewi dan keluarganya pun terputus. Namun, seperti yang telah Prabu Siliwangi peringatkan, ketika keluarganya menyadari bahwa mereka telah kehilangan hubungan dengan Dewi, mereka marah. Ibunya, dengan penuh amarah dan kesedihan, mengucapkan kutukan padanya. Ia berbisik pada angin, "Semoga kamu tak pernah menemukan kebahagiaan dengan manusia. Semoga mereka selalu meninggalkanmu dalam kesedihan." Meski dengan kutukan tersebut, Dewi tetap tinggal di desa itu. Ia menjalani kehidupannya di tengah-tengah desa, menjual dagangannya di pasar dan berinteraksi dengan orang-orang. Ia berharap menemukan cinta dan rasa memiliki, meskipun bayang-bayang kutukan itu menggantung di atasnya. Dewi bertekad menjalani hidupnya dengan bebas, apapun tantangan yang menghadangnya. Ia tetap lembut dan baik hati, berharap suatu hari ia akan bertemu seseorang yang bisa melihat melampaui kutukan itu dan mencintainya apa adanya. Suatu hari, seorang pedagang terkenal bernama Arjuna datang ke desa Sukalestari. Ia berkeliling dari desa ke desa, menjual kain indah dan pakaian yang cantik. Arjuna ramah dan menawan, dan banyak orang menyukainya. Ketika ia melihat Dewi di pasar, ia terpesona oleh kecantikan dan kelembutannya. "Siapa gadis cantik ini?" tanyanya dalam hati. Arjuna mendekati Dewi dengan senyuman lebar. "Halo, aku Arjuna. Aku berkeliling menjual kain yang indah. Kamu pasti Dewi, gadis yang sering dibicarakan semua orang," katanya. Dewi tersenyum dan menjawab, "Ya, benar. Senang bertemu denganmu, Arjuna." Arjuna terpikat oleh suara lembut Dewi dan matanya yang penuh kebaikan. Ia mulai sering datang ke pasar, selalu singgah di lapak Dewi. Mereka bercakap-cakap dan tertawa, dan Arjuna merasa dirinya jatuh cinta padanya. Ia pikir Dewi tidak hanya cantik, tetapi juga manis dan baik hati. Setelah beberapa waktu, Arjuna memutuskan bahwa ia ingin menikahi Dewi. Ia dengan semangat berkata kepadanya, "Dewi, aku sangat menyukaimu. Maukah kau menikah denganku dan tinggal bersama keluargaku?" Dewi, yang berhati-hati dengan cinta karena pengalaman masa lalunya, merasa ada secercah harapan. Ia setuju untuk bertemu keluarga Arjuna.
Arjuna sangat senang dan membawanya ke desanya untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Ketika mereka tiba, ibu Arjuna memandang Dewi dengan raut curiga. Ia telah mendengar bisikan tentang masa lalu Dewi yang misterius dan kejadian-kejadian aneh di sekitarnya. Gadis ini, dia cantik, tetapi ada sesuatu yang aneh padanya, pikirnya. Setelah berbicara dengan Dewi beberapa saat, ibu Arjuna menggelengkan kepala. Maaf, Arjuna, tetapi aku tidak percaya pada gadis ini. Ada kutukan di sekitarnya. Dia tidak cocok untuk keluarga kita, katanya dengan tegas. Arjuna terkejut dan sedih. Ia sangat menyukai Dewi, tetapi ia menghormati keinginan orang tuanya. Ia menatap Dewi dengan hati yang berat dan berkata, "Dewi, maafkan aku. Ibuku tidak menyetujui pernikahan kita. Aku harus mendengarkan keluargaku." Dewi merasa hatinya hancur. Ia berharap Arjuna bisa melihat melampaui kutukan itu, tetapi ia mengerti pilihannya. Dengan air mata di matanya, ia mengangguk dan pergi meninggalkan rumah Arjuna dengan tenang. Ia kembali ke desa Sukalestari, merasakan beratnya kutukan itu kembali. Meski hatinya terluka, Dewi tetap menjalani hidup di Sukalestari, masih berharap bahwa suatu hari ia akan menemukan seseorang yang dapat mencintainya meskipun ada kutukan itu. Ia tetap kuat dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari, selalu lembut dan baik hati, meski hatinya terluka setelah kehilangan Arjuna. Dewi merasakan beban kutukan itu lebih berat dari sebelumnya. Ia sedih dan lelah terus dijauhkan karenanya. Putus asa mencari solusi, Dewi memutuskan kembali ke altar Prabu Siliwangi. Ia berharap roh kuat itu bisa membantunya menemukan kedamaian dan membebaskannya dari kutukan yang menghantui. Dewi berjalan ke altar dan berlutut di hadapan Prabu Siliwangi sekali lagi. Dengan hati yang penuh beban, ia memohon, "Prabu Siliwangi yang agung, kutukan yang ada padaku menyebabkan banyak penderitaan. Tolong bantu aku mengangkatnya, agar aku bisa menemukan kebahagiaan dan bebas dari beban ini." Prabu Siliwangi muncul dengan cahaya lembut yang bersinar. Sang roh mendengarkan permohonan Dewi dan melihat ketulusan di matanya. "Dewi, kamu telah banyak menderita karena kutukan ini," ujar Prabu Siliwangi dengan lembut. "Aku bisa mengangkat kutukan ini darimu, tetapi ada syaratnya. Kamu harus tetap tenang dan tidak boleh membiarkan amarah menguasai hatimu. Jika kamu marah, kutukan itu akan kembali, dan akan menjadi lebih kuat." Dewi mengangguk dengan penuh harapan. "Aku berjanji, Sang Prabu. Aku akan tetap tenang dan menjaga hati tetap murni. Tolong angkat kutukan ini," ia bersumpah. Dengan lambaian tangan Prabu Siliwangi, angin hangat dan lembut menyelimuti Dewi. Ia merasakan beban di pundaknya terangkat, dan kutukan itu lenyap. Dewi merasakan kebebasan dan harapan baru. Ia berterima kasih pada Prabu Siliwangi dengan sepenuh hati dan kembali ke desa Sukalestari, bertekad untuk menjalani hidup yang baik. Kembali di desa, Dewi melanjutkan rutinitasnya. Ia menjual dagangannya di pasar dan menyapa semua orang dengan keramahan seperti biasa. Penduduk desa mengagumi kecantikannya yang tenang dan sikapnya yang lembut. Mereka tidak mengetahui tentang kutukan atau perjuangan yang telah ia hadapi, tetapi mereka melihat Dewi sebagai sosok yang anggun dan damai. Dewi merasa lebih ringan, mengetahui kutukan itu telah hilang. Ia terus menjaga janjinya kepada Prabu Siliwangi, mengendalikan emosinya dan tetap tenang dalam setiap situasi. Ia berharap suatu hari ia akan menemukan seseorang yang bisa mencintainya apa adanya, tanpa bayang-bayang masa lalunya. Dan begitu, Dewi terus hidup di desa Sukalestari, dikagumi dan dihormati banyak orang, selalu berharap akan masa depan yang lebih cerah. Suatu sore yang hangat, Dewi pergi ke sungai desa untuk mengambil air. Saat ia duduk di atas batu, memikirkan kehidupannya dan tantangan yang telah ia hadapi, ia merasa kesepian. Ia merindukan seseorang untuk berbagi hidupnya. Ketika ia termenung, suara lembut memanggil, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dewi menoleh dan melihat seorang pria berwajah ramah berdiri di tepi sungai. Ia memiliki senyum hangat dan mata yang lembut. "Namaku Bima," katanya sambil mendekat. "Kamu terlihat sedih, dan aku ingin memastikan kamu baik-baik saja." Dewi merasakan kehangatan dari kebaikan Bima. "Terima kasih, Bima. Aku Dewi," jawabnya dengan lembut. Mereka berbincang sejenak, dan Dewi merasa nyaman berbicara dengannya. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan penghiburan, membuatnya merasa tenang.
Selama beberapa hari berikutnya, Dewi dan Bima sering bertemu di sungai. Mereka berbicara dan tertawa bersama, dan Dewi merasa ada ikatan yang tumbuh di antara mereka. Bima baik hati dan pengertian, dan ia tidak memaksa Dewi untuk menceritakan masa lalunya. Ia hanya menikmati kehadiran Dewi dan membuatnya merasa dihargai. Suatu hari, Bima berkata kepada Dewi, "Aku peduli padamu, Dewi. Kamu adalah orang yang luar biasa, dan aku ingin bersama denganmu." Dewi terkejut. Ia merasakan campuran perasaan, harapan, ketakutan, dan sedikit kebahagiaan. Ia ragu, mengingat kutukan dan patah hati masa lalunya, tetapi ketulusan Bima menyentuh hatinya. Akhirnya Dewi berkata, "Aku juga menyukaimu, Bima, tapi aku sudah banyak melalui cobaan. Apakah kamu yakin ingin bersamaku?" Bima mengangguk sambil tersenyum. "Aku yakin, Dewi. Mari kita jalani hidup bersama." Dan begitu, mereka menjadi dekat. Bima memperlakukan Dewi dengan penuh hormat dan perhatian, dan Dewi merasa semakin menyukai Bima. Mereka menghabiskan waktu bersama, dan ikatan mereka semakin dalam. Tidak lama kemudian, Bima melamar Dewi. Ia ingin menjadikan Dewi istrinya dan menjalani kehidupan yang bahagia bersamanya. Dengan sukacita di hatinya, Dewi menerima lamarannya. Mereka mulai merencanakan pernikahan mereka, bermimpi tentang masa depan yang dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dewi merasakan harapan yang sejati. Ia percaya bahwa bersama Bima, ia akhirnya bisa menemukan kedamaian dan cinta yang selama ini ia cari. Desa pun bersemangat menyambut pernikahan yang akan datang, dan Dewi merasakan kebahagiaan yang hangat, berharap ini akan menjadi awal dari babak baru yang indah dalam hidupnya. Hari pernikahan Dewi dan Bima tiba, dan desa Sukalestari dipenuhi kegembiraan. Semua orang berkumpul di alun-alun desa, dihiasi bunga berwarna-warni dan hiasan yang cerah. Penduduk desa menari, bernyanyi, dan merayakan, bahagia melihat Dewi dan Bima bersama. Udara dipenuhi sukacita dan tawa saat mereka bertukar janji di bawah sinar matahari hangat. Dewi tampak berseri-seri dalam gaunnya yang indah, dan Bima tak henti-hentinya tersenyum. Mereka berjanji untuk saling mencintai dan menghargai, dikelilingi oleh sorak dan doa restu dari penduduk desa. Itu adalah hari yang sempurna, dan semua orang merasakan cinta dan kebahagiaan. Dewi merasakan perubahan yang aneh ketika malam tiba. Setelah pernikahan yang bahagia, mereka memasuki rumah baru mereka, siap memulai hidup bersama. Namun, saat mereka bersiap untuk beristirahat, sesuatu yang aneh terjadi. Dewi mulai merasa cemas. Tubuhnya terasa berbeda, dan rasa dingin merayap di tulang punggungnya. Ia menatap Bima dengan kecemasan di matanya. Tiba-tiba, tubuh Dewi mulai berubah. Kakinya menyatu, kulitnya berubah bersisik, dan sebelum mereka menyadarinya, Dewi berubah menjadi ular raksasa. Mata Bima membelalak terkejut dan ketakutan. Ia tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dewi, yang kini menjadi ular besar, memandangnya dengan mata penuh kesedihan. Terkungkung oleh rasa takut, Bima menjerit dan berlari keluar dari rumah. Ia tergagap-gagap melewati desa, berteriak memanggil bantuan. Penduduk desa, mendengar jeritannya, segera berkumpul di sekitar rumah mereka. Mereka melihat Bima yang pucat dan gemetar, menunjuk ke arah rumah. Para penduduk desa mendekat dengan hati-hati, dan di sana, keluar dari pintu rumah, tampak ular raksasa itu. Mereka terkejut dan mundur dengan ketakutan dan kebingungan. Mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Beberapa orang tua berbisik, "Apakah ini kutukan yang pernah kami dengar?" Kegembiraan pernikahan berubah menjadi malam yang penuh ketakutan dan kebingungan. Para penduduk desa tidak tahu harus berbuat apa. Mereka takut dengan ular raksasa itu, tetapi mereka juga ingat tentang Dewi yang baik hati yang mereka kenal. Alun-alun desa, yang sebelumnya dipenuhi tawa dan musik, kini terdiam dengan semua orang menyaksikan dengan tidak percaya. Desa berada dalam keadaan terkejut dan bingung setelah peristiwa tak terduga di malam pernikahan. Para tetua segera berkumpul dan memutuskan untuk memanggil orang pintar, berharap untuk memahami apa yang terjadi. Penduduk desa berkumpul di alun-alun, berbisik dan bertanya-tanya tentang Dewi dan ular raksasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang pintar pun tiba. Seorang sosok bijak yang telah membimbing desa melalui berbagai misteri.
Para tetua dan penduduk desa berdiri dalam lingkaran, menunggu jawaban. Orang pintar itu melangkah maju dan meminta Dewi untuk maju. Ular raksasa itu perlahan melata ke tengah, dan dengan nafas dalam, ular itu berbicara, suaranya dipenuhi kesedihan. "Aku adalah Dewi," katanya. "Aku berasal dari sebuah keluarga di hutan. Aku satu-satunya yang bisa berubah bentuk menjadi manusia. Orang tuaku tidak pernah ingin aku menikah dengan manusia, karena mereka takut itu akan membawa masalah. Mereka berusaha menakut-nakuti siapapun yang mendekatiku, tetapi aku ingin hidup yang normal, menemukan cinta dan kebahagiaan seperti orang lain. Maka aku memutuskan hubungan dengan keluargaku, tetapi mereka mengutukku, mengatakan aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati dengan manusia." Penduduk desa mendengarkan, ketakutan mereka berubah menjadi rasa simpati. Mereka selalu mengenal Dewi sebagai orang yang baik dan lembut. Para tetua memandang orang pintar, yang mengangguk dengan serius, mengakui kebenaran dalam kata-kata Dewi. Kemudian, orang pintar itu berbalik ke arah Bima. "Bima, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu?" tanya mereka dengan lembut namun tegas. Bima, yang masih gemetar dan malu, melangkah maju. Ia ragu, tetapi di bawah tatapan tenang orang pintar itu, ia akhirnya berbicara. "Ya, aku punya sesuatu yang harus aku akui," katanya dengan suara bergetar. "Aku tertarik pada Dewi karena kecantikannya dan kebaikannya, tetapi aku juga memiliki niat lain. Aku pikir aku bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Aku berniat mengambil uangnya dan meninggalkannya begitu aku mendapatkan apa yang aku inginkan." Sebuah kejut terdengar di kerumunan. Para penduduk desa terkejut dengan pengakuan Bima. Mereka selalu menganggapnya sebagai pria yang baik dan perhatian. Para tetua memandangnya dengan kekecewaan, dan orang pintar menghela napas dalam. "Kamu berniat mengkhianati kepercayaan Dewi dan memanfaatkannya untuk keuntunganmu," kata orang pintar itu. "Ini adalah kesalahan besar. Dewi hanya menginginkan hidup yang normal dan cinta, tetapi kamu melihatnya sebagai alat untuk mencapai tujuanmu." Bima menundukkan kepalanya dalam rasa malu, tidak bisa menatap mata penduduk desa. Kebenaran telah terungkap, dan itu adalah pengungkapan yang menyakitkan bagi semua orang. Orang pintar dan para tetua kini harus memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Penduduk desa menyaksikan dengan hati berat, menunggu keputusan orang pintar. Penduduk desa menahan napas saat orang pintar berdiri di tengah alun-alun desa, merenung. Setelah keheningan panjang, orang pintar itu akhirnya berbicara, suaranya tenang namun tegas. "Dewi mencari kehidupan yang damai dan cinta, sementara Bima mencari untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi." Mulai orang pintar berbicara. "Di dunia ini, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Bima, kamu tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab atas niat dan tindakanmu." Orang pintar berbalik ke Bima, yang berdiri gemetar. "Kamu tidak bisa dibebaskan dari Dewi," tegas peramal itu. "Kamu harus tetap bersamanya sebagai suamimu. Ini adalah akibat dari pengkhianatanmu dan pelajaran yang harus kamu pelajari. Kamu berniat untuk memanfaatkannya, tetapi sekarang kamu akan hidup dengan orang yang ingin kamu khianati. Ini adalah hukumanmu." Suara desas-desus terdengar di kerumunan. Penduduk desa terkejut dengan keputusan orang pintar. Mereka tidak mengharapkan keputusan seperti itu. Banyak yang merasa kasihan pada Dewi, yang telah menderita begitu lama, dan mereka merasa bingung tentang nasib Bima. Namun, mereka menghormati kebijaksanaan orang pintar itu dan tahu bahwa keputusan mereka adil dan benar. Bima tampak hancur. Ia menyadari betapa beratnya tindakannya dan konsekuensinya. Kini Bima dihadapkan pada kenyataan. Ia menatap Dewi, yang masih dalam wujud ular raksasa, dengan mata penuh kesedihan dan keikhlasan. Bima tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain menerima keputusan orang pintar tersebut. Orang pintar itu mengangkat tangannya untuk menenangkan bisikan-bisikan yang masih terdengar. Ikatan ini harus menjadi pengingat akan pentingnya kejujuran, rasa hormat, dan niat yang tulus. Bima dan Dewi akan meninggalkan desa Sukalestari bersama. Mereka harus menghadapi tantangan yang ada di depan, mencari jalan baru kemanapun itu akan membawa mereka. Para penduduk desa mengangguk, memahami beratnya pesan orang pintar itu. Mereka tahu bahwa hukuman untuk Bima bukan hanya untuk dirinya, melainkan sebagai pelajaran bagi semua tentang akibat dari penipuan dan nilai cinta sejati. Dengan putusan orang pintar,
Pertemuan itu pun berakhir dengan suasana hikmat. Penduduk mulai bubar, berbisik-bisik tentang peristiwa yang telah terjadi hari itu. Bima dan Dewi, yang terikat oleh takdir dan keputusan orang pintar, bersiap untuk meninggalkan desa. Jalan yang sulit dan penuh ketidakpastian menanti mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menjalaninya bersama. Desa Sukalestari akan mengingat kisah ini sebagai cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan pencarian penebusan. Para penduduk memperhatikan kepergian mereka, beberapa dengan simpati dan yang lain dengan rasa penasaran. Itu adalah perpisahan yang penuh kesedihan, mengetahui bahwa kedua pasangan ini akan menghadapi masa depan yang belum pasti. Bima dan Dewi berjalan menuju hutan tempat keluarga Dewi tinggal. Saat mereka memasuki belantara yang lebat, udara terasa berbeda, lebih ajaib dan misterius. Bima merasa gugup, tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Dewi, masih dalam wujud ular raksasa, memimpin jalan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lapangan tersembunyi, tempat tinggal keluarga Dewi. Saat mereka tiba, anggota keluarga Dewi muncul satu persatu, masing-masing dengan bentuk uniknya. Beberapa memiliki ciri hewan, sementara yang lain tampak lebih gaib dan mistis. Mereka memperhatikan dalam keheningan saat Dewi dan Bima mendekat. Bima, merasakan beban dari tindakannya, melangkah maju dan menundukkan kepala. "Aku minta maaf atas niat burukku," katanya, suaranya penuh ketulusan. "Aku ingin memanfaatkan Dewi untuk keuntungan diriku sendiri, tetapi aku telah belajar dari kesalahanku. Aku menerima keputusan orang pintar di desa dan memohon maaf kepada kalian." Orang tua Dewi, yang telah lama khawatir akan dirinya, mendengarkan dengan seksama. Mereka melihat penyesalan di mata Bima dan keseriusan dalam suaranya. Setelah sejenak hening, Ibu Dewi berbicara, "Kami melihat bahwa kamu benar-benar menyesal, Bima. Kami memaafkanmu. Tetapi ketahuilah bahwa hidup di sini tidak akan mudah. Kamu harus menghormati cara hidup kami dan menjaga Dewi dengan sungguh-sungguh." Bima mengangguk penuh rasa syukur. "Aku mengerti dan akan melakukan yang terbaik," janjinya. Dengan demikian, keluarga Dewi menerimanya ke dalam dunia mereka. Mereka menyambutnya, bukan sebagai sosok yang sempurna, melainkan sebagai seseorang yang bersedia belajar dan berkembang. Bima harus beradaptasi dengan kehidupan yang sangat berbeda dari yang ia kenal di desa. Makhluk-makhluk hutan itu ramah dan lembut, tetapi mereka memiliki aturan dan kebiasaan sendiri. Bima bekerja keras untuk berbaur, mempelajari dunia magis dan tanggung jawab yang menyertainya. Dewi, kini bebas menjadi dirinya sendiri, kadang-kadang berwujud manusia, sementara di lain waktu ia menjadi seekor ular raksasa atau mengambil bentuk lain sepenuhnya. Bima belajar untuk memahami dan menerima Dewi dalam segala wujudnya. Keduanya menemukan irama baru dalam hidup mereka, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di desa. Seiring waktu berlalu, Bima belajar menghargai keindahan dan kedamaian hutan. Ia menjadi bagian dari keluarga Dewi, membantu mereka dan berbagi kehidupan mereka. Ia menerima nasibnya dan menjalani kehidupan barunya dengan sebaik mungkin, menemukan momen-momen kebahagiaan dan kedamaian. Dewi juga merasakan rasa memiliki dan diterima. Ia bersama keluarganya dan memiliki seseorang yang memilih untuk tetap bersamanya meski menghadapi tantangan. Mereka belajar bahwa cinta dan penerimaan bisa hadir dalam berbagai bentuk, dan mereka merangkul kehidupan yang mereka miliki, menemukan kebahagiaan dalam rumah baru mereka di hutan magis itu.